Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, anggotanya Syahda Fadila Supriyani, yaitu saya. Yang kedua, Anfatia. Yang ketiga, Nur Hamidah. Dan yang keempat, Hamita Oktaviana. Sistem Informasi Jasa Layanan Pengiriman Barang. Paparan sistem jasa layanan pengiriman barang. Pertama, pelanggan memesan jasa pengiriman. Kedua, pelanggan menyiapkan barang yang akan dikirim. Ketiga, pelanggan memberikan data-data barang kepada petugas administrasi. Keempat, admin mencari kota, tujuan, dan menginformasikan biaya kepada pelanggan. Yang kelima, pelanggan membayar biaya pengiriman barang. Keenam, admin menginput total bayar dan mencetak kode pengiriman. Dan yang ketujuh, petugas administrasi memberikan laporan kepada direktur sebagai laporan kegiatan pengiriman dan pembayaran. Dan yang ke-8, administrasi memberikan data barang kepada petugas pengawasan. Ke-9, petugas pengawasan mengecek data barang. Ke-10, petugas pengawasan memberikan data barang datang dan data barang berangkat kepada petugas perjalanan. Yang ke-11, petugas pengawasan memberikan laporan bongkar muat kepada petugas perjalanan. 12, petugas perjalanan mengecek data barang datang dan data barang berangkat. Ke-13, petugas perjalanan menyediakan transportasi untuk pengiriman. 14, petugas perjalanan memberikan laporan perjalanan dan laporan data transportasi ke sistem. Ke-15, direktur menerima laporan data transportasi. Dan yang ke-16, penerima menerima barang dan surat penerimaan barang. Dan yang terakhir, penerima memberikan bukti penerimaan barang. Selanjutnya, Hipo Jasa Layanan Pengiriman Barang akan dijelaskan dari Saudari Nur Hamidah. Di sini saya akan menyampaikan bagian dari Hipo. Hipo adalah diagram yang menggambarkan bagian besar dari aliran arus data informasi jasa pengiriman barang. Sistem informasi layanan jasa pengiriman barang ada 4, yaitu petugas administrasi, petugas pengawasan, petugas pengiriman, dan petugas administrasi. Di sini melayani login, input data barang, input bayaran, print kode pengirim, laporan pengiriman, pembayaran, login, verifikasi data barang, dan bongkar muat. Perjalanan melayani login, input data transportasi, verifikasi barang, laporan data, dan perjalanan barang. Direktur melayani login dan verifikasi laporan. Yang akan disampaikan Saudari Anfatia. Di sini saya akan menyampaikan bagian dari diagram konteks. Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan dan keluaran dari sistem. Diagram konteks dipresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Diagram konteks adalah diagram tingkat atas, yaitu diagram secara global dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluar dalam dan luar entitas eksternal. Adapun fungsi dari diagram konteks yaitu diagram menggambarkan bagaimana proses dokumentasi data secara umum. Konteks diagram dapat digunakan untuk mengidentifikasi sistem yang sudah ada, stakeholders, konsep solusi, business unit, analisis masalah, dan juga proyek. Berikut ini adalah diagram konteks dari jasa layanan pengiriman barang. Selanjutnya, Hipo DVD akan disampaikan oleh Saudara Hamita. Saya akan menyampaikan DFD level 1 jasa layanan pengiriman barang.
Data flow diagram atau DFD adalah ilustrasi alur sebuah sistem. Biasanya DFD banyak digunakan oleh seseorang yang bekerja di bidang sistem informasi. Pada dasarnya ada 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada penggambaran sistem dengan fungsi sebagai penggambaran sistem. DFD yang dapat kalian gunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional. Yang kedua ada pembuatan model. Selain menggambarkan sistem, DFD juga dapat kamu gunakan untuk membuat sebuah model baru. Yang ketiga adalah penyampaian rancangan sistem. Fungsi DFD yang ketiga adalah menyampaikan rancangan sistem kepada pihak lain. Nah, ini adalah contoh dari DFD level 1 dari tema jasa layanan pengiriman barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.